Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, bertemu lagi dengan saya Mas K di Meranti Hidroponik Farm. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi. Kita tidak mau bahas tip hari ini, kita hanya mereview saja kawan-kawan. Mendekati Lebaran tahun 1442 Hijriah ini, kami Meranti Hidroponik mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Kawan-kawan yang baik hati, sobat-sobat yang setia di channel Meranti Hidroponik, seperti biasa kita mendekati Lebaran, permintaan akan daun seledri sangat membludak sekali kawan-kawan. Permintaan lebih besar daripada persediaan yang ada di farm kita. Alhamdulillah berkah tahun ini sudah hari kelima saya panen. Ini mungkin terakhir ya, sekarang sudah gundul-gundul itu sudah kita panen. Kalaupun nanti ada memaksa untuk tetap membeli juga, terpaksa kita cabut nanti ya, kita cabut kawan-kawan. Buat kawan-kawan khususnya yang di Kepulauan Meranti atau di Riau, ini masih menjadi sesuatu yang lahan lah ya, lahan bagus gitu, untuk bisa kawan-kawan yang di Meranti untuk menggeluti dunia pertanian khususnya seledri. Ternyata permintaan akan seledri itu dari hari ke hari itu sangat mantap sekali. Saya tidak menyangka ini mungkin panen saya yang terbanyak di bulan ini ya, di bulan ini sengaja saya habiskan karena tadi permintaan sangat banyak sekali. Mau tidak mau apa yang ada di sini yang bisa dirempel saya lempel karena untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini sebetulnya sangat kurang sekali ini kawan-kawan. Saya panen ini diperkirakan 2 kiloan ya, 2 kilo lebih lah kawan-kawan, 2 kilo tapi bersih kawan-kawannya, bukan cabut, ini rempel, 2 kilo rempel. Ditambah ini lagi kawan-kawan, saya panen 2 ini kawan-kawan, karena permintaan besok ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Biasanya permintaan harimu pasar tuh padat, ini juga udah pesanan semua. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Bagi kawan-kawan yang belum dapat pekerjaan, jangan bingung di masa pandemi COVID ini. Ayo kita sama-sama berdikari memanfaatkan lahan yang sempit di perkotaan, apalagi kawan-kawan yang punya kebun di rumah. Itu harus segera dimanfaatkan untuk menanam tanaman seperti ini. Baiklah, kali ini review saya seperti itu saja. Bisa menjadi motivasi kawan-kawan untuk tetap berkaya di masa pandemi. Tetap jaga 3M. Yang pertama, sering mencuci tangan, menggunakan masker kalau berpergian, dan selalu menjaga jarak. Demikian kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, jangan ragu subscribe kawan-kawan dan tekan tombol loncengnya. Itu bermanfaat nanti apabila saya mengupdate video-video terbaru, kawan-kawan akan mendapatkan notifikasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Memanen seledri merupakan keasikan tersendiri bagi seorang petani seledri hidroponik. Seledri ini kita tanam dari kecil, dari satu pohon. Dalam 30 hari sudah bisa berkembang menjadi beberapa dahan, yang pada akhirnya daun-daun yang tumbuh itu yang menjadi tua segera kita panen. Kita lihat dari satu rumpun yang awalnya kita tanam satu batang, dia sudah berkembang menjadi beberapa batang. Dia menumbuhkan anak-anakan baru, tunas-tunas baru, dan tunas-tunas itu nanti akan kita jadikan menjadi anakan baru. Hasil yang diperoleh juga variatif. Tidak selamanya seledri ini akan laku dengan cepat dijual di pasar
dan langsung habis. Tapi pada saat-saat seperti sekarang, bulan puasa, apalagi mendekati lebaran, daun seledri merupakan salah satu daun yang digunakan oleh para ibu rumah tangga atau pembuat kue, yaitu salah satunya yang biasa dirujuk sebagai bahan utama pendamping pembuatan kerupuk bawang ya. Seledri ini adalah seledri yang mempunyai khas harumnya, bukan seledri yang biasa kita beli di pasaran. Seledri ini meskipun batangnya tidak sebesar yang ada di pasar, dia memiliki wangi yang luar biasa. Seledri ini biasanya pada hari-hari biasa kita iketin menjadi Rp1.000 per ikat, dan kita gabungkan 6 ikatan kecil menjadi 1 ikatan besar apabila untuk para pengecer lagi ya. Nah, kita juga memahami bahwa tanpa pengecer, seledri yang kita jual juga akan lambat untuk segi pemasarannya. Jadi untuk warung-warung mengambil biasanya sudah dengan harga khusus ya, tidak harga ecer. Bayangkan kawan-kawan, di hari-hari biasa saya hanya memanen paling tidak seminggu 3 kali, dengan volume panen sekali panen setidaknya itu menghasilkan kurang lebih 1 kilo panenan. Dan apabila diuangkan 1 kilo itu dengan harga borongan paling tidak 50.000 atau paling kurang sekitar 40.000, tergantung opsi yang diambil. Ketika orang membeli dengan opsi rempel, biasanya kita akan sedikit mengambil keuntungan, karena dengan metode rempel kualitas daun yang kita jual, kualitas seledri yang kita jual itu lebih baik, karena akar tidak diikutkan, batang tidak diikutkan, sedangkan timbangan tetap sama. Untuk saat ini Meranti Hidroponik Farm setidaknya memiliki kit hidroponik sebanyak 30 paralon. Dengan asumsi satu paralon itu 50 lubang, jadi 30 kali 50 lubang, sekurang-kurangnya kita mempunyai 1.500 lubang tanam. Nah kawan-kawan, dari 1.500 lubang tanam ini biasanya saya membagi fase untuk penanaman itu, bahwa setiap 1 minggu itu harus mengganti 2 paralon untuk tanaman baru. Tujuannya agar regenerasi tanaman-tanaman yang sudah tua akan selalu ada. Jadi tanaman tidak semuanya tua. Di hari-hari tertentu bisa saja saya memanen, kita perlu juga seledri ini, memanen seledri ini cabut secara cabut. Tutorial sebelumnya. Fungsi memanen secara cabut yang pertama untuk meregenerasi tanaman yang sudah tua ataupun tanaman-tanaman yang akarnya sudah sangat padat ya kawan-kawan. Untuk seledri yang di atas 3 bulan biasanya akar akan melintang di tengah paralon.
Akar ini akan sangat memboroskan nutrisi kawan-kawan. Makanya saya sarankan untuk kawan-kawan, meskipun seledri kita itu tanamannya sangat subur, sangat bagus, besar, sangat indah untuk dipandang, yang perlu diperlakukan yaitu kita wajib juga mengganti dengan yang baru. Dan tanaman-tanaman yang besar seperti itu sebaiknya segera kita eksekusi untuk dijual. Karena seledri dengan sistem panen cabut yang anakannya atau bibitnya kita ambil dari tunas, itu sangat cepat perkembangannya. Biasanya saya dalam 1 minggu itu sudah memastikan tanaman yang baru dibuat baru, tanaman yang baru disemai, atau tanaman yang baru dipisahkan dari indukan, itu sudah pasti bisa hidup untuk dipindah tanam. Kemudian tanaman yang baru dipindah tanam itu dalam 30 hari biasanya sudah bisa panen perdana ya. Dan rata-rata untuk panen perdana, tanaman yang belum mempunyai anakan, yang biasanya hanya baru naik daun 2 atau 3, kita sudah bisa memanen setidaknya 2 sampai 3 lembar daun. Tuh, bayangkan kawan-kawan, dalam 1 bulan saja tanaman seledri yang kita tanam sudah bisa panen 3 helai daun. Apabila 2 paralon yang kita rencanakan atau kita plan untuk ditanam tiap 2 minggu untuk regenerasi, setidaknya kita punya 2 paralon tanaman baru yang bisa dipanen tiap 30 harinya dengan optimasi 3 helai daun kali 100 lubang, 100 tanaman. Berarti dalam 1 bulan kita mempunyai tanaman baru yang bisa dipanen rutin sebanyak 300 lembar daun. Begitupun pada minggu-minggu berikutnya. Belum lagi tanaman yang dari bulan pertama ke bulan yang kedua, itu juga biasanya sudah mempunyai anakan atau tunas baru. Hati-hati kalau kawan-kawan memanen rempel, jangan sampai anakan-anakan itu terganggu pertumbuhannya kawan-kawan, apalagi sampai mati. Karena kita berharap regenerasi itu nanti dari tunas-tunas baru pada induk-induk yang sangat aktif peranakannya atau tunasannya. Apabila kawan-kawan menjumpai hama-hama yang ada pada daun seledri, jangan panik kawan, karena daun seledri bukanlah tanaman yang cengeng, begitu kena hama langsung mati. Tip yang pertama yang diperlukan untuk menghadapi hama pada seledri yaitu rutinitas kita. Kita harus konsisten mengecek keberadaan hama. Hama yang paling saya alami paling sulit yaitu hama kebul ya. Secara garis besar, pemanfaatan lahan yang sempit di perkotaan, apalagi untuk kawan-kawan yang mempunyai lahan luas ya, saya sarankan untuk di Kepulauan Meranti khususnya, tanamlah seledri kawan-kawan. Karena seledri ini permintaannya cukup besar. Karena selama ini seledri yang ada di Kepulauan Meranti untuk volume atau kuantiti besar itu masih diperoleh dari kabupaten-kabupaten di sekitar Meranti. Bahkan bisa saja dari Sumatera Barat. Itu bentuk seledri amigo ya. Seledrinya yang besar-besar, tapi untuk harumnya kurang ya. Jadi untuk kawan-kawan yang di Kepulauan Meranti,
peluang ini masih ada untuk bercocok tanam seledri, karena saya sendiri kebutuhan untuk di pasar di Selat Panjang untuk yang model seledri wangi ini sangat-sangat masih kurang. Berapapun panen itu seperti kacang goreng, cepat sekali habisnya kawan-kawan. Jadi ini masih ada peluang kawan-kawan. Silahkan, mari bersama-sama menanam seledri baik secara konvensional maupun seledri secara hidroponik. Insya Allah berkah berbagi pengalaman kali ini di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Demikian sedikit review kebutuhan seledri di menjelang Idul Fitri. Permintaan akan seledri lebih banyak, sementara persediaan seledri untuk yang seledri wangi ini sangat masih kurang kawan-kawan. Semoga konten ini bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meranti Hidroponik Farm mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama membuat konten-konten mengenai hidroponik ada yang salah, sengaja maupun tidak sengaja. Kami segenap kru Meranti Hidroponik Farm mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.